kaum intelektual sekalian. Menurut saya ini keterlaluan ya. Ini luar biasa, tingkahnya itu sungguh di luar nurul gitu ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya, sangat-sangat unik gitu, sangat-sangat membagongkan. Jadi ceritanya ada seorang pria berasal dari Makassar, membakar 3 masjid sekaligus. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, membakar masjid 3 sekaligus. Waduh, sungguh di luar nurul ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada satu alasan yang bikin saya tercengang. Apa itu alasannya? Dan ini bikin saya terkejut, guys ya. Alasannya adalah, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian, kalau saya perhatikan pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya, sekelas Menteri Agama. Menteri Agama mengatakan bahwa tepuk sakinah ya. Jadi ada istilah tepuk sakinah itu yang viral di media sosial, dikatakan itu sebagai penyangkal cerai. Itu solusi untuk menurunkan perceraian yang ada di Indonesia. Menurut saya ini sangat-sangat di luar nurul ya, nggak masuk akal gitu. Kenapa? Ya banyak warga Konoha ya percaya bahwa tepuk sakinah itu mempengaruhi ya perceraian itu turun ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Tapi yang jadi permasalahan banyak warga Konoha yang percaya ini. Ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya warga Konoha nggak ada yang percaya, ya itu cuman iseng-iseng doang, itu cuman bercandaan daripada Menteri Agama. Tapi ini kan permasalahannya kan serius ya. Tepuk sakinah itu serius guys ya. Itu solusi sebagai menurunkan angka perceraian yang ada di Indonesia. Apakah Menteri Agama dalam hal ini makan gaji buta? Menurut kalian gimana? Ada aja Menteri Agama yang ada di Konoha ya. Ada aja tingkahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa motif daripada pria asal Makassar ini melakukan yang namanya pembakaran 3 masjid sekaligus, dan apakah tepuk sakinah ini mempengaruhi ya angka penurunan perceraian di Indonesia? Seorang pria dari Makassar, saya nggak tahu apakah dia kelainan atau tidak, dia melakukan pembakaran terhadap 3 masjid sekaligus hanya karena permasalahan sepele. Apa itu permasalahannya? Jadi dia nggak suka wanita itu sholat di masjid. Nggak suka dia sholat di masjid, lalu sasarannya itu mukena. Jadi mukena atau lemari mukena yang ada di masjid itu dibakar sama dia. Nah anehnya, waktu dia melakukan aksinya, dia menggunakan mukena. Jadi dia menyamar jadi cewek gitu. Ya, dia membakar masjid 3 sekaligus ya, dengan rentan beberapa minggu ya jaraknya. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ada orang seperti ini ya? Kenapa ada orang yang senekat ini membakar yang namanya masjid hanya karena permasalahan mukena, dan dia tidak suka wanita sholat di masjid. Bagi teman-teman yang nonton video, kalau Anda beragama Muslim ya, ini bukan ranah saya, makanya saya tanya sama yang nonton video ini, apakah wanita itu nggak boleh sholat di masjid? Kenapa dia membakar masjid gitu? Apakah wanita itu sah sholat di masjid? Apakah ada larangan atau tidak? Apakah ada dalil-dalil gitu atau ayat-ayat yang mengatakan bahwa wanita itu nggak boleh sholat di masjid? Ada apa dengan kejiwaan si pria ini? Bicara tentang pembakaran masjid ya, jadi di luar negeri ada tuh pernah kejadian, saya lupa ya daerahnya di mana. Pembakaran masjid, tapi yang ngebakar itu umat daripada masjid itu sendiri ya, bukan dari kelompok nonis gitu, Kristen dan sebagainya. Tapi ya, dia mengatakan, yang ngebakar masjid ini bukan saya, tapi nonis. Lalu pernah tuh terjadi ya di luar negeri ya, ribut ya antara nonis dengan Islam, ribut. Saya juga kadang menebak-nebak gitu ya. Apakah tujuan daripada pria yang yang sangat luar biasa ini tujuannya seperti itu ya, pria asal Makassar ini tujuannya seperti itu? Apakah tujuan dia itu mengcopy paste atau meniru tingkah laku orang yang membakar masjid yang ada di luar negeri? Menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi idenya itu sangat menarik ya, tapi jangan ditiru ya. Bagaimana cara membentruk antara Islam dengan
Islam itu ya bakar masjid, lalu tuduh Kristen. Ada tuh di luar negeri seperti itu. Dugaan saya awalnya waktu saya baca informasi tentang pria yang menggunakan mukena ya, pria yang gila ini asal Makassar ini, dugaan saya seperti itu ya. Dia membakar masjid lalu dia playing victim gitu ya, pura-pura. Dugaan saya seperti itu ya. Tapi dia nggak menuduh non Muslim membakar masjid itu, tapi dia mengaku sendiri ya, dia kesal dengan apa? Dengan wanita yang menggunakan mukena ya. Dia membakar mukena yang ada di masjid ya, kemudian dia nggak suka wanita sholat di masjid dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat di luar nulur ya kalau saya perhatikannya. Ada-ada aja ya tingkah daripada umat warga Konoha ya. Kemudian bagaimana dengan tepuk sakinah? Jadi di media sosial sudah viral tuh ya, ada bapak yang sudah berumur dan ibu-ibu yang sudah berumur ya. Mereka tepuk sakinah ya, mereka melakukan gerakan-gerakan seperti senam ya. Lalu mereka mengucapkan kalimat-kalimat ya. Jadi ini katanya bisa mempengaruhi turunnya angka perceraian, dan Menteri Agama juga mengatakan bahwa ini berpengaruh. Tapi menurut saya pribadi ini sangat-sangat absurd sekali ya kelakuan daripada Menteri Agama yang ada di Konoha ini. Sangat absurd sekali. Tapi bayangkan ya kalau kita perhatikan ya, dana daripada atau gelontoran dana dari negara untuk Kementerian Agama itu sangat banyak sekali guys ya, triliunan. Bayangkan ya, hasil daripada triliunan itu ya tepuk sakinah, bayangkan ya, tepuk sakinah. Aduh ya, sangat-sangat luar biasa ya. Tapi saya ada ide guys ya, saya tidak hanya mengkritik tepuk sakinah ya. Saya ada ide, apa itu idenya? Untuk mengurangi perceraian yang ada di Indonesia itu, menurut saya pribadi ada satu ide yang sangat brilian, dan ini juga dilakukan di Hungaria ya. Jadi Anda sangat beruntung nonton video ini, karena saya tidak hanya mengkritik, tapi saya juga memberikan solusi. Mudah-mudahan Menteri Agama nonton video ini, mudah-mudahan ya ada yang nonton video ini yang melakukan kebijakan-kebijakan gitu, atau pihak pengambil kebijakan gitu, sehingga melakukan kebijakan ini. Menurut saya ini kebijakan yang sangat jenius sekali. Apa itu? Jadi kalau di luar negeri itu ya, di negara Hungaria, kalau misalnya ada orang yang cerai gitu, atau keluarga yang pengen cerai gitu ya, katakanlah misalnya nih ada suatu keluarga, Bapak Budi dengan Ibu Budi misalnya nih ya, pengen bercerai ya dengan istrinya misalnya. Maka kalau di Hungaria itu, mereka nggak langsung mengiyakan perceraian. Minimal 6 minggu gitu ya. Jadi 6 minggu itu, mereka disatukan dalam satu ruangan. Dimasukkan ke satu ruangan seperti sel gitu ya, tapi cuman berduaan di situ ya. Suami istri dimasukkan ke dalam satu ruangan selama 6 minggu. Lalu setelah 6 minggu ditanya lagi, apakah mau cerai atau tidak? Biasanya ya, menurut data ya, rata-rata ya 90% mereka mengatakan nggak mau bercerai. Jadi itu lebih bermanfaat daripada tepuk sakinah. Karena apa? Karena secara psikologi ya, kalau misalnya ada orang yang mau cerai itu, biasanya karena komunikasinya kurang lancar ya, kemudian nafkahnya kurang lancar, nafkah batin dan lain sebagainya, kedekatannya kurang gitu. Kalau disatukan dalam satu ruangan selama 6 minggu itu ya otomatis mereka kan pasti ngobrol kan ya, cerita-cerita. Jadi di situ kembali lagi ya mereka jatuh cinta ya, kembali lagi kebangun yang namanya chemistry dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat ya, sangat-sangat luar biasa ya. Idenya sangat-sangat jenius ya kalau saya perhatikan. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan ya kaum intelektual. Dan ini sangat layak kita terapkan di Konoha ya. Sebelum bercerai itu dimasukkan dulu ya ke dalam satu ruangan ya, karena bisa aja ya jadi cinta kembali gitu. Dan menurut data ya rata-rata mereka rujuk lagi gitu. Nah yang jadi permasalahan kalau misalnya ya suami istri dimasukkan ke dalam sel misalnya, atau ke dalam satu ruangan misalnya, selama 6 minggu, siapa yang ngurusin anaknya gitu? Siapa yang ngurusi keluarganya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Di Hungaria kan mereka sudah sangat mapan ya perekonomiannya. Mungkin ya ini yang jadi tantangan ya. Siapa yang ngurusi anaknya gitu ya? Siapa yang biayai anaknya sekolah dan lain sebagainya? Ya ini tanggung jawab pemerintah ya. Mungkin ini kali ya alasan pemerintah kenapa
nggak mempertimbangkan ide ini. Padahal menurut saya ide ini sangat-sangat luar biasa untuk mencegah yang namanya perceraiannya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu nggak semuanya tapi ya rata-rata anti kritik guys. Jadi kalau saya perhatikan orang Indonesia itu ya, mereka sengaja ya, ada semacam peluang ya, saya nggak tahu apa ini sengaja atau tidak, ada semacam peluang dari agama tertentu di Konoha, nggak semua agama tapi ya, dari agama tertentu di Konoha, untuk apa? Untuk memberikan akses untuk kawin cerai. Ya, saya harus mengaku itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama lain, misalnya seperti agama Kristen misalnya. Agama Kristen itu nggak boleh yang namanya bercerai. Ya, nggak boleh. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau saya perhatikan di kampung-kampung itu jarang yang bercerai. Mereka setia dengan satu pasangan. Karena diatur dengan adat gitu ya. Diatur dengan undang-undang dan lain sebagainya ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, justru kalau misalnya ada yang cerai gitu ya, misalnya janda misalnya, maka biasanya ya, janda yang ada di Konoha itu mereka sangat dihargai ya. Jadi nggak ada tuh merasa malu kalau dia janda gitu. Sehingga kalau ada seseorang itu yang menjanda, menduda dan lain sebagainya, maka mereka nggak jadi masalah. Mau jadi duda kek, mau jadi janda kek, nggak jadi masalah. Mereka tetap laku gitu. Kenapa? Karena ya ini persepsi masyarakat. Sehingga apa? Sehingga perceraian itu nggak jadi masalah, mau cerai, mau berapa kali kawin cerai. Jadi di Konoha itu ya, saya melihatnya banyak orang yang kawin cerai. Karena apa? Karena hal-hal seperti kalau mereka duda atau janda itu, mereka nggak ada rasa malu gitu ya. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian ya, saya juga akan memberikan solusi selanjutnya misalnya. Kalau pemerintah nggak bisa menemukan solusi gitu selain tepuk sakinah yang membangunkan itu, lebih baik meniru agama Kristen aja ya. Bukan berarti saya mempromosikan agama Kristen di sini ya, tapi kalau saya perhatikan lebih baik meniru, jangan malu-malu deh ya, jangan malu-malu kucing. Meniru apa? Meniru ide daripada agama Kristen ya. Jadi kalau saya perhatikan agama Kristen itu, mereka ada istilah pranikah. Pranikah itu biasanya 6 bulan ya. Kalau di Katolik itu lebih sulit lagi guys ya, kalau mau nikah. Ada istilah pranikah, dan selama 6 bulan ini mereka ditatar gitu, ditanyai ya, ya tiap minggu mereka harus belajar, saling mengenali satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menikah. Jadi saling mengetahui karakter masing-masing gitu. Bahkan ya kalau saya perhatikan ya, ada juga yang mundur tuh setelah apa? Setelah yang namanya pranikah. Ada tuh yang mundur kalau saya perhatikan ya. Jadi ini yang perlu ya, kalau saya perhatikan ya, ini yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual. Lebih baik kita meniru seperti proses agama Kristen ya, karena agama Kristen kan terbukti ya, perceraiannya kan sedikit ya. Karena apa? Karena mereka punya prinsip ya, mereka punya tekad bahwa pernikahan itu cuma sekali gitu. Walaupun ya kalau saya perhatikan sekarang ini banyak juga orang-orang Kristen yang ini ya, yang sudah cerai gitu, seperti Ruben Onsu ya, ada juga banyak ya, saya melihat artis-artis yang Kristen sudah ada tradisi cerai ya, kawin cerai saya perhatikan ya. Tapi kan itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak agama sebelah ya. Kalau agama sebelah kan banyak kawin cerai. Itu menurut saya pribadi. Jadi ada berbagai faktor ya, kenapa banyak perceraian di Konoha. Ada berbagai alasan. Yang pertama tadi itu karena justru agama itu memberikan peluang ya. Harusnya agama itu menutup ya. Cuman kalau saya perhatikan di agama Kristen ya, ada sebenarnya ayat-ayat yang mengatakan bahwa lu nggak bisa cerai kalau nggak dipisahkan oleh maut. Tapi ada juga ayat-ayat yang lain gitu ya. Ayat-ayat yang lain yang mengatakan kalau misalnya terjadi perselingkuhan bisa cerai, ada KDRT bisa cerai dan lain sebagainya. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya ya, agama itu kadang kontradiktif guys ya, ayat per ayat. Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, saya tahu bahwa teman-teman Kristen yang nonton video nggak anti kritik ya. Tapi kalau Anda jeli ya tentang ayat-ayat tentang perceraian atau ayat-ayat ya hubungan suami istri yang ada di kitab suci itu, ada kontradiktif guys ya. Saya harus jujur mengakui ya. Sama seperti di agama sebelah juga seperti itu. Ada semacam kontradiktif. Ada yang mengatakan nggak boleh cerai ya, nggak boleh meniru nabi ya, misalnya nih ya,
sunnah Rasul dan sebagainya, nggak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan boleh, boleh-boleh aja. Jadi ayatnya kontradiktif. Inilah alasannya kenapa ya, kenapa negara maju itu nggak mengambil dalil-dalil dari agama. Mereka memisahkan antara agama dengan negara. Ini sebenarnya tujuan mereka, karena kehidupan mereka itu nggak boleh direcoki yang namanya agama. Kalau misalnya kita melihat Eropa misalnya atau Amerika. Amerika itu kan kalau misalnya kawin cerai itu kan nggak berhubungan dengan agamanya. Bahkan mereka malas beragama tuh. Jadi nggak ada hubungan dengan agama, lalu ya kalau kita perhatikan, mereka itu kalau misalnya nih ya kira-kira belum siap nikah, mereka tinggal serumah nggak apa-apa, kumpul kebo gitu nggak apa-apa. Jadi gini guys ya, di Konoha itu ya ada banyak orang yang munafik yang mengatakan seperti ini, daripada jinah mending kawin deh. Ada banyak orang Konoha yang mengatakan seperti itu. Jadi prinsip seperti ini salah guys ya. Daripada jinah kawin deh. Ya kalau ada niat berjinah ya bukan kawin solusinya. Sifat ingin berjinah ini yang perlu dihilangkan, bukan kawin solusinya gitu. Ya kalau misalnya ini dia pengen berjinah lalu buru-buru cepat kawin, ya nanti kan dia bisa berjinah lagi gitu, berjinah lagi. Jadi berjinah itu kan penyakit kan. Jadi penyakit itu harus dihilangin dulu gitu, bukan karena takut jadi zina gitu, jadi dosa, jadi nikah. Ini kan prinsip yang salah guys. Dan ini sangat sering terjadi, saya perhatikan di Konoha, berulang ya. Karena prinsip seperti ini sehingga banyak orang yang menikah ya tanpa saling mengenal satu sama lain ya, karena takut zina lalu mereka menikah dan cerai. Ini yang perlu ya kita pelajari sebagai kaum intelektual ya. Justru agama itu mempengaruhi ya, memberikan peluang ya, memudahkan untuk kawin cerai kalau saya perhatikan. Jadi prinsip semacam ini yang perlu kita hilangkan. Karena gini guys, prinsip itu mempengaruhi nasib. Nasib itu mempengaruhi karakter suatu bangsa. Karakter suatu bangsa itu mempengaruhi budaya. Budaya itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi merubah budaya itu sangat susah sekali. Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu ada budaya daripada jinah, daripada dosa, mending nikah sekalian. Jadi kawin cerai, yang korban apa? Anak ya. Jadi prinsip-prinsip semacam ini perlu diluruskan ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya dikata-katain, oh sesau, kamu anti kritik ya. Jadi warga Konoha itu banyak anti kritik guys. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master. Tes, cek. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.